Warta Majelis GKJ Minomartani, Minggu tanggal 21 Maret tahun 2021. Majelis Gereja mengucapkan selamat hari Minggu, selamat beribadah di rumah masing-masing. Semoga damai Tuhan senantiasa beserta kita. Perkenankan kami, Majelis Gereja, mengingatkan dan menghimbau kepada Bapak, Ibu, dan Saudara untuk selalu menjaga kesehatan dengan tetap mematuhi protokol kesehatan seperti memakai masker jika keluar rumah, menjaga jarak, dan menjaga kontak fisik dengan orang lain, serta sering cuci tangan dengan sabun dan air yang mengalir. Refleksi Kamis Putih. Diberitahukan kepada Bapak Ibu Saudara bahwa Majelis Gereja akan mengadakan refleksi Kamis Putih, malam penghayatan menjelang penyaliban Tuhan Yesus pada hari Kamis 1 April pukul 18 waktu Indonesia Barat secara online live streaming. Ibadah Jumat Agung akan diadakan pada hari Jumat 2 April pukul 8 secara online live streaming. Dan ibadah Paskah akan diadakan pada hari Minggu 4 April pukul 8 waktu Indonesia Barat secara online live streaming. Pengumpulan persembahan aksi puasa. Pada ibadah hari Minggu 4 April akan dikumpulkan persembahan aksi puasa yang telah dimulai sejak tanggal 18 Februari sampai dengan 3 April dengan menggunakan amplop yang telah diedarkan melalui wilayah masing-masing. Bagi warga Bapak, Ibu, dan Saudara yang berada di luar kota dan rindu untuk memberikan persembahan, dapat melakukannya dengan cara mentransfer ke rekening GKJ Minomartani di tabungan Simpedes BRI Unit Depok Sleman dengan nomor rekening 3076 01029071 535 atas nama Sihana Purwakadi Pramantyo SIP. Untuk informasi kemajelisan, persembahan, dan lainnya dapat dibaca dalam buletin Warta Gereja yang telah di-share di WA grup GKJ Minomartani. Yang melayani ibadah minggu ini adalah Bapak Pendeta Risang Anggoro Eliarso SSI. Demikian beberapa hal yang kami sampaikan. Atas perhatian Bapak, Ibu, serta saudara sekalian, kami ucapkan terima kasih. Saudara yang dikasihi Tuhan, minggu ini kita memasuki Minggu Prapaskah kelima. Marilah kita mengarahkan hati dan pikiran kepada Tuhan, masuk dalam ibadah saat ini, dan dengan berdiri, kita nyanyikan puji akan kebesaran Tuhan melalui Kidung Jemaat nomor 4, bait pertama dan ke-6. Perisai umat
Selamat pagi, Ibu Bapak, Saudari dan Saudara yang terkasih di dalam Tuhan. Marilah kita khususkan ibadah Prapaskah kelima ini dengan pengakuan bahwa pertolongan kita datangnya dari Tuhan, Pencipta langit, bumi dan segala isinya, yang kasih setianya tetap untuk selama-lamanya. Damai sejahtera dan cinta kasih Tuhan beserta dengan saudari-saudara sekalian. Kiranya beserta saudara juga. Jemaat persilahkan duduk kembali. Saudara yang dikasihi Tuhan, sabda dalam Injil Yohanes 3 ayat yang ke-16 meneguhkan percaya kita bahwa kasih Allah yang besar diarahkan kepada dunia dan kita, agar kita beroleh selamat, dan demikianlah bunyinya. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Dia karena kasih dan hikmat-Nya yang besar. Kita bernyanyi dari NKP 3, bait yang ketiga dan yang pertama dan ketiga. Begitu kasih
Saudara yang terkasih, dalam hidup sehari-hari ada kalanya kita melakukan kesalahan melalui pikiran, perkataan, dan perbuatan kita. Oleh karena itu, marilah kita merendahkan hati di hadapan Tuhan untuk mengaku dosa dan kesalahan. Melalui lagu Kidung Jemaat 30A, bait pertama dan keempat. Marilah kita berdoa. Tuhan, kami hanya manusia lemah dan berdosa. Di dalam kasih dan pengampunan-Mu ya Tuhan, kami memohon belas kasihan. Kiranya Engkau sudi mengampuni kami, sucikanlah hidup kami ya Tuhan. Murnikanlah hati nurani kami, bersihkanlah pikiran kami, dan mampukanlah kami untuk terus mengarahkan hidup kepadamu melalui ketaatan kami kepada firman-Mu. Dalam Kristus kami memohon. Amin. Saya mengundang segenap jemaat untuk bangkit berdiri. Marilah kita menyambut berita anugerah dari Allah yang menyatakan pengampunan dosa bagi setiap kita. Adapun berita anugerah itu diambil dari 1 Yohanes pasal 1 ayatnya yang ke-9 sampai dengan yang ke-10. Demikian sabda kasih Tuhan. Jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Jika kita berkata bahwa kita tidak berbuat dosa, maka kita membuat Dia menjadi pendusta dan firman-Nya
tidak ada di dalam kita. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan untuk saudari, saudara, dan saya. Marilah kita tanggapi anugerah Tuhan dengan sukacita dan kita nyatakan tekad kita menyerahkan diri kepada kemuliaan nama Tuhan melalui lagu Kidung Jemaat 451 bait yang pertama dan ketiga. Jemaat persilahkan duduk kembali. Kita akan bersatu di dalam syafaat kita, dan pada saat ini kita akan memanjatkan syafaat kita seturut dengan doa yang diajarkan oleh Kristus Yesus kepada kita. Mari kita bersatu di dalam doa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaan-Mu. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau-lah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Persembahan adalah wujud ungkapan syukur kita atas segala berkat pemeliharaan Tuhan dalam hidup. Marilah membawa persembahan pada Tuhan dengan hati yang bersyukur, bersukacita dan sukarela. Nats yang mendasari persembahan diambilkan dari Mazmur 107 ayat yang pertama sampai dengan kedua. Bersyukurlah kepada Tuhan sebab Ia baik, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Biarlah itu dikatakan orang-orang yang ditebus Tuhan, yang ditebusnya dari kuasa yang menyesakan. Bersamaan dengan pengumpulan persembahan, marilah kita bernyanyi dari Kidung Jemaat 389, bait yang pertama, kedua, dan keempat. Besarlah kasih Bapa-Ku, selalu
Mari kita bawa persembahan dalam doa. Kita berdoa. Tuhan yang Maha Kasih, kami bersyukur jikalau Tuhan memberi kesempatan kepada kami untuk kami boleh mengaturkan persembahan sebagai wujud tanda syukur kami. Kiranya persembahan kami ini Tuhan berkati, sehingga boleh menjadikan alat untuk menghadirkan damai sejahtera-Mu di muka bumi ini, Bapa. Apabila dalam kami mengaturkan persembahan terselip dosa dan kesalahan, kami memohon pengampunan-Mu. Ya Tuhan, jika sebentar lagi kami hendak mendengar dan merenungkan firman-Mu, berkatilah kami sehingga kami mengerti dengan baik firman-Mu dan hendak kami lakukan dalam kehidupan kami sehari-hari. Dalam Kristus Yesus kami berdoa. Amin. Ibu, Bapak, Saudari dan Saudara yang terkasih, saya diberi bahan bacaan yang akan kita renungkan bersama pada hari ini adalah dari Injil Yohanes pasal 12 ayat 20 sampai 28. Tapi pada saat ini perkenankan saya untuk sedikit mengkortingnya. Tapi tentu dengan kesepakatan bersama bahwa nanti Ibu, Bapak, Saudari dan Saudara baik yang sekarang hadir di sini maupun yang di rumah membaca utuh ya Yohanes 12 ayat 20 sampai 28. Tapi pada saat ini saya ingin mengajak kita untuk memusatkan perhatian pada ayat ke-23 sampai ke-26 saja. Jadi ngortingnya enggak banyak-banyak amat juga. Alasannya kenapa? Nanti di dalam obrolan kita akan kelihatan kenapa kok saya memilih untuk sedikit menguranginya. Yohanes pasal 12 ayat 23 sampai dengan 26. Tetapi Yesus menjawab mereka, katanya, "Telah tiba saatnya Anak Manusia dimuliakan. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jikalau biji gandum tidak jatuh ke dalam tanah dan mati, ia tetap satu biji saja. Tetapi jika ia mati, ia akan menghasilkan banyak buah. Barang siapa mencintai nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Tetapi barang siapa tidak mencintai nyawanya di dunia ini, ia akan memeliharanya untuk hidup yang kekal. Barang siapa melayani aku, ia harus mengikut aku, dan dimanapun aku berada, di situ pun pelayananku akan berada. Barang siapa melayani aku, ia akan dihormati Bapa." Demikianlah Injil Yesus Kristus. Berbahagia dan diberkatilah kita yang tidak sekedar mau mendengar dan membacanya, tidak sekedar mau merenungkannya, tapi bertekad dan bersedia untuk mewujud nyatakan kebenarannya di dalam keseharian hidup kita. Hosiana. Hosiana, Hosiana, Hosiana. Ibu, Bapak, Saudari dan Saudara, baik yang di gereja sebagian kecil dan yang sebagian besar di rumah, adakah Ibu, Bapak, Saudari, Saudara, teman-teman, adik-adik pernah mendengar nama Rutilio Grande Gracia? Rutilio Grande Gracia. Kalau Casa Grande pernah ya, tapi kalau Rutilio Grande Gracia kita nggak pernah. Ada yang pernah mendengar? Jangan-jangan ini kayak nama-nama telenovela zaman dulu gitu ya, nama-nama Amerika Latin gitu kan. Jangan khawatir, saya sebelum dihubungi oleh Pak Kris, Pak Pendeta Kriswoyo, saya juga enggak kenal siapa Rutilio Grande Gracia. Tapi dalam mempersiapkan obrolan pada hari ini, saya lalu belajar siapa itu Rutilio Grande Gracia. Jadi enggak terus teman-teman, saudara-saudara merasa aku kok kuper banget, enggak tahu, enggak apa-apa. Sampai kemarin pun saya juga enggak kenal. Baru kemarin saya persiapan,
jebul ada Rutilio Grande Gracia, yang menurut saya biografinya menarik sekali. Rutilio Grande Gracia itu lahir di sebuah kota kecil di bagian utara El Salvador. Kota itu bernama El Painal, tahun 1928, jadi sudah lama sekali. Dan Rutilio ini lahir sebagai bungsu dari 7 bersaudara, dari keluarga yang amat sangat miskin. Kehidupan yang miskin itu membuat keluarga ini kerap menghadapi konflik dan pergumulan, sampai akhirnya kedua orang tua Rutilio bercerai. Akhirnya Rutilio kecil dan kakak-kakaknya diasuh oleh sang nenek. Nah, latar belakang Rutilio Grande Gracia ini membuat dia tumbuh terpikat pada wacana dan gerakan teologi pembebasan. Sehingga setelah dia pulang dari studi lanjutnya di, namanya keren, Lumen Vitae Institute di Belgia, tahun 1965 dia pulang ke El Salvador dari Belgia. Dia lalu mengajar sebagai dosen teologi pastoral di seminari San Salvador. Dia tetap terpikat dan punya komitmen, punya kepedulian kuat pada mereka yang bergumul dengan kemiskinan luar biasa, overwhelming poverty. Dan dia mengembangkan sebuah pendekatan formasi spiritual dan intelektual yang dia sebut sebagai pastoral immersion. Dia meminta mahasiswa-mahasiswanya itu live in di tengah komunitas yang papa, di tengah komunitas yang miskin, supaya mereka bisa mengalami pengalaman langsung bagaimana beratnya, bagaimana susahnya, bagaimana peliknya, bagaimana kerasnya kehidupan sebagai orang yang miskin di El Salvador saat itu. Para mahasiswa ini dituntut untuk bisa pertama-tama mendengar dan belajar dari harapan-harapan kaum papa di El Salvador. Di kemudian hari Rutilio mendapatkan kesempatan untuk melanjutkan studi doktoralnya, kali ini di Latin American Pastoral Institute di Ekuador. Dan di sini dia berkenalan dengan pendekatan conscientização dari Paulo Freire. Itu bahasa Portugis ya, karena Paulo Freire itu dari Brasil. Kurang lebih artinya apa Pak Kris ya? Conscientização, konsientisasi atau kesadaran kritis ya, gitu deh pokoknya. Dia berkenalan dengan ini, dan perkenalannya pada pendekatan ini membuat Rutilio Grande Gracia itu menjadi semakin berkobar-kobar komitmennya pada wacana dan gerakan pembebasan. Sehingga setelah dia kembali lagi ke El Salvador, dia menjadi semakin vokal di dalam mengkritik praktik-praktik ketidakadilan, kekerasan, dan penindasan yang memang pada saat itu banyak dilakukan oleh para pejabat pemerintah dan para tuan tanah di El Salvador. Dan tidak hanya mengkritik di atas mimbar, Rutilio Grande Gracia juga terlibat di dalam gerakan para buruh tani untuk memperjuangkan hak-haknya. Dan tentu saja ini membuat pemerintah El Salvador pada saat itu gerah, membuat para tuan tanah yang berusaha mempertahankan status quo itu jengah. Dan akhirnya apa? Pada tanggal 12 Maret tahun 1977, Rutilio dibunuh dalam perjalanan pulang dari Aguilares menuju kampung halamannya di El Painal. Dia menumpangi sebuah VW safari bersama dengan jemaat parokinya, dan VW safari itu lalu disusul oleh truk, dan dari atas truk itu dimuntahkanlah paling tidak 12 tembakan yang menembusi tubuh Rutilio. Dan yang mengerikan, 12 timah panas itu
berasal dari senjata yang biasanya digunakan oleh polisi El Salvador. Rutilio rubuh, Rutilio gugur sebagai martir. Nah, memang nama Rutilio Grande Gracia tidak terlalu terkenal. Tetapi dunia akan mengenal betul sosok sahabat Rutilio Grande Gracia, sahabat karibnya di kampus dulu. Namanya adalah Oscar Arnulfo Romero. Dia adalah tokoh besar teologi pembebasan. Tapi pada saat itu Oscar Arnulfo Romero yang menjabat sebagai uskup agung di El Salvador sebetulnya itu lebih memilih posisi konservatif. Jadi mereka nggak terlalu cocok ini sebenarnya secara dalam tanda kutip ideologis. Sementara Rutilio itu progresif, Romero itu lebih konservatif. Dan mungkin itu yang menyebabkan Romero bisa menaiki karir atau jabatan jenjang sampai menjadi uskup agung. Dan memang sebelum kejadian tragis di 12 Maret 1977 itu, Romero lebih memiliki hubungan baik justru kepada pejabat pemerintah, kepada para tuan tanah. Tetapi malam hari itu, 12 Maret 1977, di depan jenazah sahabat karibnya yang terbujur kaku, dia mengatakan demikian. Saat ini saya menyaksikan Rutilio terbaring tidak bernyawa. Maka pada saat ini yang terlintas dalam pikiran saya harus menempuh setapak yang sama dengan mendiang sahabat saya ini. Dan ini menjadi titik balik luar biasa. Karena semenjak saat itu Romero yang semula konservatif menjelma menjadi sangat progresif. Sebagai uskup agung ia menjadi sangat lantang menyuarakan kritik kepada kemiskinan, kepada ketidakadilan sosial, kepada kekerasan, kepada penindasan yang dialami oleh rakyat jelata El Salvador pada saat itu. Ibu, bapak, saudari dan saudara, teman-teman, menurut saya kisah Rutilio ini tidak pelak mengingatkan Anda dan saya pada sabda Kristus dalam perikop yang menjadi pusat perhatian kita pada saat ini. Khususnya pada ayat yang ke-24. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jikalau biji gandum tidak jatuh ke dalam tanah dan mati, ia tetap satu biji saja, tetapi jika ia mati, ia akan menghasilkan banyak buah. Rutilio adalah biji gandum itu. Ia memang rubuh ke tanah, ia memang dihunjam oleh peluru-peluru tajam, ia memang gugur. Tapi kematiannya bukanlah akhir dari segalanya. Kematiannya justru menghasilkan banyak buah. Sahabat karibnya Romero beserta segenap gereja di El Salvador bangkit untuk menjalani setapak perjuangan Rutilio menentang ketidakadilan, pemiskinan serta penindasan yang dialami rakyat El Salvador ketika itu. Dan menurut hemat saya, sejatinya setapak yang ditempuh oleh Rutilio tidak lain dan tidak bukan adalah setapak Sang Kristus sendiri. Kita terlalu terbiasa dengan gambaran Sang Kristus hanya sebagai juru selamat spiritual. Kita lupa bahwa Kristus itu adalah pejuang kemanusiaan yang menentang ketidakadilan, yang menentang kekejaman, yang menentang penindasan, yang berpihak kepada yang miskin. Itu Yesus Kristus. Oleh sebab itulah dia disalib. Karena salib adalah hukuman politik. Dan benar, bukankah Yesus sendiri juga lalu menjadi biji gandum itu?
Yesus disalib, Yesus mati. Tapi sama seperti Rutilio, kematiannya bukanlah akhir dari segalanya. Ia bangkit dan kebangkitannya membawa pesan bahwa bahkan kuasa maut sekalipun tidak akan dapat memadamkan bara api perjuangan untuk mewujudkan keadilan, perdamaian dan keutuhan segenap ciptaan. Kenapa? Karena bara api itu bersumber dari perigi kasih Allah sendiri yang begitu besar bagi dunia ini. Yohanes 3 ayat 16 yang tadi dinukil oleh Pak Son. Itu. Nah, kembali kepada kisah Rutilio dan Romero. Ibu bapak, saudara dan saudara, teman-teman, ternyata niatan Romero untuk menempuh setapak yang sama dengan sahabat karibnya benar-benar mewujud nyata secara nyaris verbatim, kata per kata. Pada petang hari tanggal 24 Maret 1980, jadi dekat-dekat dengan tanggal ini, Romero pun dibunuh ketika tengah melayankan misa di sebuah kapel kecil di kompleks rumah sakit Hospital de la Divina Providencia. Tepat ketika Romero mengakhiri khotbahnya dan sedang menuju ke tengah altar, 2 butir peluru menembus jantungnya. Romero rubuh dan menggembuskan nafas terakhirnya di kaki salib. Dan ibu bapak tahu kenapa saya memilih Yohanes 12 ayat 23 sampai 26? Karena itu adalah perikop Alkitab yang dikhotbahkan di khotbah terakhir Romero. Oscar Ronulfo Romero mengkhotbahkan Yohanes 12 ayat 23 sampai 26 sebelum ia dibunuh. Dan izinkan saya untuk menukil naskah khotbahnya. Seseorang tidak semestinya terlalu mencintai diri sendiri, sedemikian rupa sehingga ia menghindar dari risiko keterlibatan sejarah. Mereka yang terlalu sibuk berusaha menghindari risiko tersebut sesungguhnya justru akan kehilangan kehidupannya. Sementara mereka yang karena kasihnya kepada Kristus bersedia mengorbankan dirinya untuk melayani sesamanya justru akan memperoleh kehidupan sejatinya seperti halnya biji gandum. Ibu bapak, saudari dan saudara, seperti Rutilio, seperti Romero, dan seperti Sang Kristus sendiri, kita hidup di tengah masyarakat yang alih-alih mau mengorbankan diri, tetapi justru tidak segan-segan mengorbankan sesamanya untuk keamanan, untuk kenyamanan, untuk kemapanan, dan untuk kesuksesan. Nah, maka tepat di jantung masyarakat seperti itulah kita maka dipanggil untuk justru mau berkorban, menghadirkan kehidupan yang lebih adil, kehidupan yang lebih damai, kehidupan yang lebih ramah terhadap lingkungan. Ini bukan sesuatu yang diawang-awang. Ini bukan suatu jargon yang jauh. Ini bisa kita jumpai di dalam keseharian hidup kita. Betapa ada ketidakadilan, betapa ada kekerasan, betapa ada penindasan. Yang Anda perlu lakukan cukup membuka surat kabar, cukup membuka gawai Anda, dan Anda akan melihat ada begitu banyak praktik ketidakadilan, kekerasan, bahkan penindasan di sekitar kita, bahkan mungkin juga di antara kita. Tetapi seringkali kita merasa, saya terlalu kecil, siapa saya, siapa kami? Lalu kita sibuk, menggunakan bahasanya Romero, menyelamatkan diri, menghindarkan diri dari risiko itu.
Tetapi Romero mengatakan orang-orang yang sibuk menyelamatkan diri dan menjauhkan diri dari risiko upaya pemerdekaan, sebetulnya dia kehilangan kehidupannya. Atau kalau mau saya bahasakan kembali, kehilangan kemanusiaannya. Jadi kita dipanggil untuk berkorban. Kita dipanggil untuk mewujudkan keadilan, perdamaian dan keutuhan ciptaan. Panggilan ini memang tidak mudah, sangat berat. Tapi biarlah sabda Kristus pada hari ini menjadi sumber kekuatan yang meneguhkan kita menerima panggilan itu. Sesungguhnya, jikalau biji gandum tidak jatuh ke dalam tanah dan mati, ia tetap satu biji saja. Tetapi jika ia mati, ia akan menghasilkan banyak buah. Amin. Saat teduh untuk kita semua. Saudara, kita mengetahui bahwa pengorbanan sebagai bentuk kesetiaan kepada Allah dan juga demi kehidupan memiliki nilai yang mulia. Karenanya kita diundang untuk tidak hanya mengingatnya, melainkan menyediakan diri untuk menempuhnya. Bersama dengan bimbingan serta pertolongan Tuhan, kita hendak memperjuangkannya. Marilah kita bernyanyi dari Kidung Jemaat 379, bait yang pertama, ketiga, dan ketujuh. Bersama dengan umat Tuhan di muka bumi, marilah kita mengikrarkan pengakuan iman kita dengan mengucapkan pengakuan iman rasuli. Jemaat dimohon berdiri. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi,
dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Kita dipanggil untuk bersedia menjadi seperti halnya biji gandum yang memang ketika berjuang di jalan Kristus bisa saja terjatuh, bahkan mati. Tetapi marilah kita menerima berkat Tuhan yang akan memampukan kita untuk berbuah lebih dan lebih ketika kita berjuang di jalan Kristus. Semoga Allah, sumber pengharapan, memenuhi saudari-saudara dan saya dengan segala sukacita dan damai sejahtera, teguh dalam iman, dalam kasih sayang Tuhan Yesus Kristus, dan oleh kekuatan Roh Kudus kita berlimpah-limpah dalam pengharapan. Amin. Jalanku ku diiring oleh Yesus Tuhanku. Apakah yang kurang lagi jika Dia panduku? Diberi damai sorgawi, asal imanku teguh, suka duka dipakainya untuk kebaikan.